Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam hormat buat kawan sahabat semua di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Ya, Kanjeng Jagat mau ngasih wajengan ya. Wajengan ada pulang atau petunjuk ya. Tentang bagaimana seseorang bisa mengetahui jin ya, jin, setan dan iblis atau hantu itu bagaimana, dan bagaimana lokasinya, dan bagaimana bentuk wujudnya, apakah makanannya, kan mungkin banyak yang belum tahu ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Jin itu ada di mana-mana, setan itu juga ada di mana-mana, hantu juga ada di mana-mana, iblis juga ada di mana-mana. Hanya perbedaan wilayah dan lokasinya. Ya, kalau setan itu ada di dalam badan semua manusia, itu ada setan ya. Hanya tidak bisa dilihat. Nah, semua badan manusia ada setannya. Kalau jin itu bisa ada di pohon ya, di batu ya, di tempat-tempat tanah yang kosong, di rumah-rumah itu jin ya, di atas rumah, di atas genting, di bawah eh, kamar mandi, atau di atas kamar mandi, atau di kamar tidur, atau di dapur, itu jin ya. Kalau setan ada di semua orang ya. Itu tempatnya setan di mana? Ada semua orang, di dalam darahnya, di dalam getihnya ya, masuk menyatu dengan getih darahnya, itu setan ya. Jadi orang jarang melihat setan ya, itu karena sudah menyampur ya, menyampur dengan manusia, itu tidak bisa dilihat secara gamblang ya. Kalau setan, kalau jin bisa dilihat karena ada di bentuknya, mirip seperti apa, itu seperti binatang, ada seperti manusia, ada yang seperti benda-benda, itu jin bisa mirip bentuknya seperti apa saja, karena jin itu bersifat angin ya, kelihatan seperti asap tapi bisa membentuk ya, atau kekal ya, atau namanya bisa jadi seperti benda padat ya. Nah, itu setan. Kalau iblis ya, iblis itu tempatnya di gua-gua ya, di gua, di gunung-gunung, itu jauh dari manusia. Karena iblis itu tidak mau mencampuri urusan orang ya, manusia. Dia akan hadir, akan datang bila terusik ya, terusik dirinya dari lokasi, baru dia datang ya, menghampiri manusia, bikin perhitungan. Itu iblis itu ya. Iblis, jin dan setan itu berbeda lokasi. Kalau hantu di mana? Hantu itu adalah orang yang sudah meninggal ya, energi aura korinnya itu kan membekas ya. Contohnya orang Indonesia biasanya orang meninggal dunia kan kadang di kain kafan ya, itu aura korinnya atau auranya ya, petilasannya, bekasnya itu nanti di, kan saya udah katakan tadi, jadi semua manusia ada setan, setan itu akan memunculkan jadilah hantu ya. Ya, itu orang tertabrak motor amit sayunya ya, ada yang tertabrak kereta api, ada yang jatuh, itu akan kelihatan hantunya karena aura ya, aura bekas petilasannya yang mengendalikan hantu. Setan tadi yang merupakan menjadikan penjelmaan hantu itu. Jadi itu namanya hantu, perbedaannya. Makanan jin apa, makanan setan apa, iblis apa, dan hantu apa. Oke, nah, itu kita jelaskan ya. Kalau jin itu makannya itu hampir mirip ya sama manusia. Itu jin itu lokasi ya. Lokasinya di mana? Kalau lokasinya di rumah itu sama seperti kita. Makan seperti makan nasi, makan istilahnya sayuran ya. Nasinya sayuran apa yang kita masak tiap harinya itu hanya isap sari ya, isapannya ya. Ngisap ya. Apa yang lagi dilakukan oleh manusia itu, misalnya itu masak apa dia ikut makan ya, itu jin ya, itu jin. Tapi kalau jinnya hidupnya di hutan bagaimana? Ya di hutan yang makan tumbuh-tumbuhan atau buah ya, mengisapnya di situ. Lokasinya di mana? Tergantung lokasinya ya, itu jin ya. Jin itu makannya misalnya di
tempat-tempat yang hutan yang itu jarang didekati manusia, jarang ada manusia, ya tempatnya di situ adanya apa ya, hisapnya di situ. Itu jin ya. Ada yang hisapnya bunga, ada yang hisapnya bau wangi, ada yang hisapnya ini ya. Tergantung jin itu lokasi tempatnya. Itu adalah mengisap ya. Sari-sarinya yang diisap, makanya itu mengisap sari-sarinya ya. Itu masa sari apa, sari bunga atau sari isi orang-orang makan atau minum atau apa saja itu jin ya. Kalau iblis makannya apa? Iblis biasanya makannya darah ya. Darah binatang, darah manusia ya, darah kotoran-kotoran yang dia mana saja atau sudah menjadi bangkai atau apa, itu iblis itu makannya darah ya. Itu berbeda ya. Ngisap ya, makanya tidak seperti manusia ngisapnya darah. Ya bisa dari darah yang bagaimana, darah manusia, bisa darah binatang, itu iblis ya. Iblis itu memakannya darah ya. Iblis. Kalau setan itu menyatu dengan manusia itu sama, jadi pemakannya seperti kita ini ya, manusia itu sendiri itu sari-sari yang sudah ada di dalam badan manusia itu ya ikut dimakan, itu setan. Nah kalau hantu itu bagaimana? Hantu itu makannya di mana? Hantu itu bisa merupakan menyerupai orang tersebut. Orang meninggalnya dulunya bagaimana ya? Itu menjadi hantu. Hantu itu dimasuki korinnya, orangnya itu seperti biasanya itu jadi hantu. Orang yang meninggal itu udah di akhirat ya, di surga atau di neraka itu urusan Tuhan, tapi petilasannya itu ya di hantu itu sesuai kehidupannya dulu, itu ikut-ikutan ya. Setan itu yang merupakan dirinya menjadi siapa kan, makanya ya susah seperti itu ya, yaitu hantu ya. Jadi hantu setan itu ada satu lagi ya, namanya siluman. Siluman itu apa ya? Siluman adalah jenis makhluk ya, makhluk jadi-jadian, itu namanya siluman. Jadi golongan jin dan iblis itu dijadikan satu, atau golongan manusia dan jin dijadikan satu. Jadi itu akan timbul jadi siluman. Jadi siluman itu adalah makhluk yang bisa membuat dua alam ya, bisa masuk ke dalam jin, bisa masuk golongan ke dalam manusia, itu namanya siluman. Siluman itu bisa dua golongan ya, antara persalinan ya, persalinan atau pernikahan ya. Pernikahan adalah manusia dan jin, nanti akan keluar anaknya namanya siluman. Iblis dan jin nanti anaknya juga akan siluman itu. Jadi kadang ada kutukan ya, kutukan juga manusia dikutuk menjadi siluman ya, itu karena durhaka atau bagaimana. Atau ada orang sakti pintar ya, memiliki ilmu yang tinggi, dia mengutuk menjadikan siluman, dikutuk. Contohnya orang itu dikutuk ya, dijadikan siluman. Siluman apa aja, jadi binatang itu. Jadi adalah siluman adalah suatu dua ya, dua jenis ya yang disatukan ya, itu kesimpulannya dua jenis yang disatukan. Misalnya jin menikah dengan iblis ya, nanti akan lahir siluman ya. Misalnya manusia menikah dengan jin, akan lahirlah siluman itu ya. Itu siluman itu akan melahirkan dari bapaknya biasanya berbeda jenis ya, berbeda jenisnya, yaitu jadi siluman. Juga ada siluman itu memang dari kutukan ya, maaf, itu berapa siluman yang ada di seluruh dunia itu ya, banyak sekali ya, belum saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Kanjeng Jagat memberikan wajengan ya, wajengan adalah piwulang, petunjuk, petuduh, supaya sahabat semua di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, supaya mengetahui dan tahu tentang jin, setan, iblis, dan siluman. Salam hormat, salam rahayu.